Pernah kepikiran nggak sih dari mana semua bahan dasar kehidupan ini datang? Planet kita ini kan sumber dayanya terbatas ya, tapi kok kehidupan bisa terus jalan dan berkembang? Jawabannya ada di program daur ulang paling jenius yang pernah ada, yang dijalankan oleh bumi kita sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng program keren ini. Konsep intinya itu disebut daur biogeokimia. Kedengarannya mungkin agak ribet ya, tapi gampangnya gini. Bio itu artinya kehidupan. Geo itu bumi, batuan, udara, air. Dan kimia, ya unsur-unsur itu sendiri, kayak karbon, nitrogen, dan air. Jadi, ini tuh pada dasarnya cerita tentang gimana elemen-elemen penting ini jalan-jalan dari lingkungan, masuk ke tubuh makhluk hidup, terus balik lagi ke lingkungan. Simpel kan? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari gambaran besarnya, yaitu sistem daur ulang raksasa kehidupan. Terus kita bakal nyelam lebih dalam ke karbon, nitrogen, dan air. Setelah itu, kita lanjut menjelajahi daur dari batu menjadi kehidupan. Dan di akhir, kita bakal lihat gimana semuanya nyambung dalam satu hubungan yang tak terpisahkan. Oke, kita mulai dari elemen yang paling dasar banget, karbon. Karbon ini ibaratnya legonya kehidupan. Setiap sel di tubuh kamu, setiap daun di pohon, semuanya dibangun dari atom karbon. Tapi ada masalahnya nih, sebagian besar karbon itu adanya di atmosfer, dalam bentuk gas karbon dioksida. Kita kan nggak bisa sekedar hirup udara terus langsung jadi otot atau tulang. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya karbon yang terbang-terbang di udara itu bisa jadi bagian dari diri kita? Jadi, semuanya ini dimulai dari atmosfer. Karbon dioksida atau CO2 itu dilepaskan ke udara lewat banyak cara. Kita sendiri mengeluarkannya pas kita napas, hewan juga begitu. Terus ada juga dari pembakaran bahan bakar fosil, pabrik, kendaraan, yang juga melepaskan CO2 dalam jumlah yang gede banget. Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Tumbuhan itu pahlawan super dalam cerita ini. Mereka menghirup CO2 dan dengan bantuan cahaya matahari, mereka melakukan yang namanya fotosintesis. Proses ini mengubah karbon anorganik yang nggak bisa kita pakai dari udara jadi karbon organik, kayak gula yang jadi sumber energi dan bahan bangunan buat tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, karbon organik ini mulai jalan-jalan. Waktu seekor kelinci makan wortel, karbon dari wortel itu pindah ke tubuh kelinci. Terus, waktu elang makan kelinci itu, karbonnya pindah lagi. Nah, beginilah caranya karbon disebar ke seluruh ekosistem. Sebuah siklus harus lengkap dong. Karbon ini balik lagi ke atmosfer lewat dua cara utama. Pertama, lewat pernapasan. Semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan, itu bernapas dan melepaskan CO2. Kedua, waktu tumbuhan dan hewan mati, para pengurai kayak bakteri dan jamur datang untuk membereskan sisa-sisanya dan melepaskan karbonnya kembali ke tanah dan udara. Dan siklusnya pun mulai lagi dari awal. Oke, kita udah paham gimana karbon jadi kerangka kehidupan. Sekarang, kita pindah ke elemen krusial lainnya yang seolah jadi lemnya, nitrogen. Kalau karbon itu batu batanya, nitrogen ini semen sama cetak burunya. Kenapa? Soalnya, nitrogen itu komponen utama pembentuk protein dan juga DNA kita. Penting banget. Dan disinilah letak anehnya. Udara yang kita hirup ini, isinya itu 78% nitrogen. Banyak banget kan? Tapi masalahnya, kebanyakan makhluk hidup nggak bisa langsung pakai nitrogen dalam bentuk gas ini. Ikatannya itu kuat banget, jadi nggak bisa diserap gitu aja. Terus, gimana cara kita ngebuka kunci nitrogen yang melimpah ini? Jawabannya ada pada para pahlawan super mini yang nggak kelihatan, bakteri. Ada bakteri khusus yang jago banget mengikat nitrogen. Beberapa, kayak rhizobium, itu kerjasama barang tanaman kacang-kacangan, hidup di akarnya. Ada juga yang lebih mandiri, kayak azotobakter yang hidup bebas di tanah dan bekerja sendirian mengubah nitrogen dari udara. Tapi, mengikat nitrogen dari udara itu baru langkah pertama. Nitrogennya harus diolah lagi biar bisa dipakai tumbuhan, lewat proses cerdas bernama nitrifikasi. Ini ada beberapa tahap. Pertama, amonifikasi, di mana pengurai mengubah sisa-sisa organik jadi amonium. Habis itu, bakteri jagoan bernama Nitrosomonas mengubah amonium jadi nitrit. Dan di langkah terakhir, bakteri lain, Nitrobacter, menyelesaikan tugasnya dengan mengubah nitrit jadi nitrat. Nah, inilah bentuk akhir yang siap disedot sama akar tumbuhan. Nah, buat jaga keseimbangan, nggak semua nitrat itu dipakai sama tumbuhan. Sebagian harus dibalikin lagi ke atmosfer. Disinilah bakteri denitrifikasi, contohnya Pseudomonas, beraksi. Mereka mengambil nitrat dan mengubahnya kembali jadi gas nitrogen, dan siklusnya pun lengkap. Ini keseimbangan yang rapuh banget loh, yang bisa terganggu misalnya sama pupuk berlebihan dari pertanian yang akhirnya malah mencemari perairan. Selanjutnya, daur air.
Ini mungkin yang paling akrab buat kita ya. Tapi ini tuh lebih dari sekedar hujan sama panas. Daur air itu adalah mesin fisik planet kita. Sebuah sistem transportasi raksasa yang nggak cuma mindahin air, tapi juga energi dan nutrisi ke seluruh penjuru dunia. Perjalanannya kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Panas matahari bikin air menguap dari lautan, danau, dan sungai. Ini namanya evaporasi. Tumbuhan juga ikut serta melepaskan uap air lewat daunnya. Ini disebut transpirasi. Uap air ini naik ke atas, mendingin, terus jadi awan lewat proses kondensasi. Kalau awannya udah penuh, airnya jatuh lagi sebagai hujan atau salju, lalu meresap ke tanah lewat infiltrasi atau mengalir ke sungai, siap buat mulai perjalanan lagi. Coba kita lihat lebih dekat soal transpirasi. Ini tuh kontribusi biologis yang penting banget buat daur air. Tumbuhan nyerap air lewat akar, terus menghembuskan uap air lewat pori-pori kecil di daunnya. Gampangnya, ini kayak cara tumbuhan berkeringat, dan proses ini memompa air dalam jumlah besar ke atmosfer. Nggak semua air hujan itu langsung lari ke sungai loh. Sebagian besarnya justru meresap ke dalam tanah. Proses yang kita sebut infiltrasi. Air ini kemudian jadi air tanah, semacam tabungan air yang jadi sumber buat mata air, sumur, dan ngejaga aliran sungai tetap ada walaupun lagi nggak hujan. Sekarang kita pindah ke dua daur yang sedikit beda, yang geraknya jauh lebih lambat. Fosfor dan sulfur ini nutrisi yang penting juga, tapi sumber utama mereka bukan atmosfer, melainkan kerak bumi. Fosfor misalnya, itu sering jadi faktor pembatas. Maksudnya, ketersediaannya yang sedikit bisa nentuin seberapa subur sebuah ekosistem. Jadi, dari mana datangnya mereka? Nah, kalau fosfor, ini dilepaskan pelan-pelan banget waktu batuan terkikis sama angin dan hujan. Kalau sulfur, sumbernya lebih beragam. Letusan gunung berapi dan pembakaran bahan bakar fosil melepas sulfur dioksida SO2, sementara pembusukan bahan organik melepas hidrogen sulfida H2S yang baunya kayak telur busuk itu. Dan coba tebak, sama seperti daur-daur lainnya, siapa lagi yang jadi penjaga gerbangnya? Tepat, tumbuhan. Cuma tumbuhan yang bisa mengambil bentuk anorganik fosfat dan sulfat dari tanah, lalu memasukkannya ke dalam jaring-jaring makanan, membuatnya tersedia buat hewan-hewan yang makan mereka. Oke, coba kita rangkum sebentar. Tumbuhan itu benar-benar ahli kimia alami yang luar biasa. Mereka mengambil karbon langsung dari udara. Tapi untuk 3 elemen penting lainnya, nitrogen, fosfor, dan sulfur, mereka bergantung pada tanah, menyerapnya dalam bentuk yang sudah diolah, seperti nitrat, fosfat, dan sulfat. Nah, ini dia poin terpenting dari semua ini. Nggak ada satupun dari siklus ini yang bekerja sendirian. Mereka semua saling terhubung, saling bergantung satu sama lain, kayak dalam sebuah tarian yang rumit. Bayangin deh, daur air itu berfungsi kayak jasa kurir global yang nganterin nitrogen dan fosfor yang larut ke tempat-tempat yang butuh. Di sisi lain, tumbuhan yang jadi mesin utama daur karbon nggak akan bisa tumbuh tanpa nitrogen, fosfor, dan sulfur dari tanah. Jadi, kalau ada perubahan di satu bagian, misalnya kelebihan karbon di atmosfer, itu pasti akan merembet dan mempengaruhi yang lainnya. Jadi, kita udah lihat betapa luar biasanya bumi mendaur ulang bahan-bahan dasar kehidupan. Daur-daur ini udah menciptakan sebuah planet yang seimbang dan layak huni selama jutaan tahun. Ini membawa kita ke satu pertanyaan penting. Mengingat bagaimana aktivitas kita sebagai manusia bisa mengganggu semua siklus ini, apa sih peran kita dalam menjaga keseimbangan yang ternyata sangat rapuh ini?